Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi yang saya pelajari di mata kuliah yang saya ampu, guna untuk melengkapi ujian akhir semester saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kasela Ranti Estati Putri dengan nomor induk mahasiswa 2014-14-0134, mata kuliah Ushul Fiqh, Ekonomi dan Keuangan Kontemporer yang diampu oleh Ibu Fitri Faizah dengan tema Fatwa DSN MUI. Maka dari itu saya mengangkat judul mengenai ketentuan jual beli mata uang atau as-sorof menurut Fatwa DSN MUI. Baiklah, adapun hal yang mendasari mengapa DSN MUI itu membuat fatwa mengenai penukaran mata uang ini, maka ada 3 hal yang mendasari itu. Yang pertama yaitu bahwa sejumlah transaksi itu membutuhkan pertukaran mata uang, baik itu antar mata uang maupun yang sejenis maupun tidak sejenis. Seperti contohnya itu kalau kita ingin ketika kita ingin impor barang dari luar negeri, kita ambil contoh misalnya dari Amerika Serikat, maka ketika kita membeli barang tersebut kita harus menggunakan mata uang yang beredar di negara tersebut. Seperti Amerika menggunakan US dollar. Disitulah kita membutuhkan pertukaran mata uang kayak gitu. Adanya jual beli mata uang di situ. Yang kedua, karena dalam Islam ketika transaksi keuangan ataupun akad yang dilakukan itu berbeda sedikit saja, maka berbeda pula hukumnya. Maka dari itu DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai jual beli mata uang. Dan yang ketiga, untuk bisa dilakukannya transaksi jual beli mata uang ini, maka DSN MUI membuat suatu peraturan atau ketentuan mengenai jual beli mata uang ini sebagai pedoman atau sebagai apa sih syarat-syaratnya, atau sampai mana sih batasannya boleh melakukan jual beli mata uang kayak gitu. Maka dari itu dibuatlah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN MUI /2/2002 tentang jual beli mata uang atau as-sorof tersebut. Baik, selanjutnya adapun dalil yang melatar belakangi mengapa DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai jual beli mata uang ini, yaitu yang termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Anna Rasulullah SAW qala innamal bai'u antaradi, rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah wa sahhahu Ibnu Hibban, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ya, lanjut kita ke ketentuan umum. Ketentuan apa aja sehingga hukum jual beli mata uang ini diperbolehkan. Yaitu yang pertama adalah tidak adanya unsur spekulasi atau untung-untungan. Nah, di Indonesia biasanya untung-untungan kayak gitu, atau untung, yang penting untung kayak gitu. Nah, maka di dalam transaksi jual beli mata uang ini tidak diperbolehkannya spekulasi. Atau spekulasi itu menurut KBBI yaitu dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan tindakan. Sedangkan di dalam istilah ekonomi disebutkan bahwa spekulasi adalah mempertaruhkan uang dengan perkiraan asumsi. Nah, biasanya kan kalau spekulasi ini banyak digunakan oleh investor ya, ataupun ketika investor melakukan investasi. Maka di dalam istilah investasi, spekulasi ini disebut sebagai mengakibatkan diri dalam keputusan investasi pada instrumen keuangan dengan resiko tinggi dan
harapan mendapatkan keuntungan yang besar kayak gitu. Maka kayak kita investasi tahun ini, 2-3 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian kita berharap uang yang kita investasikan tuh lebih besar nilainya dibandingkan tahun yang ini, ya seperti itulah. Dan itu tuh dimaksud di sini nih, kita tuh nggak ada kejelasan antara untung ruginya ataupun pendapatannya gitu, bisa jadi rugi bisa jadi untung, maka disebut spekulasi kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, tentang ketentuan umumnya, yang kedua adalah ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Jadi kita tuh karena kebutuhan transaksi seperti yang kita sampaikan yang di awal tadi, bahwasanya itu karena kebutuhan adanya transaksi ataupun untuk berjaga-jaga kayak gitu, makanya kita bisa menjual beli bertransaksi jual beli mata uang. Selanjutnya, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Lanjut yang keempat ya. Nah, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Jadi ibaratnya jual beli uang ini harus tunai. Intinya harus tunai. Jadi ketika saat itu misalnya kita mau tukar uang tadi US dollar sebesar di hari ini misalnya 14.000, maka $1 yang kita beli itu harganya 14.000. Jadi kita harus mengeluarkan uang sebesar 14.000 untuk mendapatkan $1 kayak gitu. Ataupun ketika hari ini uang US dollar itu sebesar 14.550, maka harus sebesar 14.550 rupiah lah kita membayar sejumlah $1 tadi nih kayak gitu. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, dan tidak ada cicilan ataupun kredit, yang pastinya harus cash. Selanjutnya ada beberapa jenis valuta asing ini nih yang nggak diperbolehkan kayak gitu tuh. Seingat saya itu ada 4. Yang pertama itu adalah transaksi spot. Transaksi spot ini transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu. Jadi kalau kita tuh mau jual tuh saat itu juga, dan penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Dan ini hukumnya boleh karena dianggap tunai. Sedangkan waktu 2 hari itu dianggap seperti prosesnya kayak gitu. Nah, yang kedua ada namanya transaksi forward. Jadi transaksi ini adalah transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jadi antara 2x24 jam atau sampai setahun kayak gitu. Nah, karena setahun inilah jarak waktunya itu tuh, sehingga nggak ada kejelasan kayak gitu kan. Ketika nanti sudah keluar dengan harga yang saat itu kan berbeda. Maka dari itu ini tidak diperbolehkan. Transaksi forward ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Ya, ini juga haram karena mengandung unsur maisir dalamnya ataupun spekulasi. Tadi yang sudah disebutkan ya, bahwasanya tidak boleh ada unsur spekulasi. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atau atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir, spekulasi juga gitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya bawakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna atau dapat menjadi ilmu bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.